Aneh tapi nyata. Ada seorang ibu yang tanpa beliau sadari membenci putrinya sendiri. Dengki, iri, gak suka sama putrinya sendiri. Tunggu ya, jangan berasumsi yang aneh-aneh dulu. Ini sebenarnya ranah psikologi, bukan ranah goib, bukan ranah hal-hal yang magis, bukan kesambet setan atau ada kodam dan lain-lain sebagainya. Jadi begini, pelan-pelan saya jelaskan. Ada orang yang di masa kecilnya saking terluka, saking gak bahagianya, tanpa sadar ada suatu sugesti di alam bawah sadarnya. Dia ini gak sadar nih ada sugesti itu tuh. Sugestinya adalah, self-talknya adalah, aku gak bahagia di masa kecil. Aku banyak terluka, aku gak disayang, aku mendapatkan ketidakadilan. Hidup ini gak adil, menderita banget, sakit banget, kecewa banget, hampa banget. Kenapa harus aku yang mengalami ini? Tapi apabila ada orang lain yang juga mengalami hal yang sama, maka berarti adil dong. Kalau gitu orang lain juga harus begitu, mengalami hal yang sama supaya adil dong. Enak aja cuman aku yang ngalamin. Sugesti ini tanpa sadar ada di alam bawah sadar orang itu. Sehingga dalam keseharian tanpa sadar di masa dewasanya ya, dia ketika melihat orang lain menderita atau kena sesuatu hal yang buruk, di alam bawah sadar dia ada kesenangan bahwa akhirnya hidup ini adil juga ya, orang lain juga menderita loh. Walaupun bagi Anda gak masuk akal, tapi ini kenyataan. Nah sekarang spesifik kepada seorang ibu yang iri, yang dengki, yang gak suka sama putri sulungnya. Ini nyata banget loh. Saya banyak menemui, banyak mendengarkan curhat. Mas kenapa ya? Ibuku tuh kayak benci sama aku. Aku tuh dianggap pesaing. Ibuku tuh gak suka sama aku. Sampai aku pernah bertanya, aku nih anak kandung atau anak angkat ya? Kok segitunya menyakiti aku? Hancur rasa berhargaku. Aku gak merasa diinginkan. Kalau sama adikku laki-laki, baik banget mas. Sayang banget. Entah kenapa sentimen sama aku. Aku jujur menilai, aku bukan anak yang nakal, bukan anak yang pembangkang. Harusnya aku disayang dong ya. Oke, jadi spesifiknya dalam hal ini, seorang ibu yang di masa kecilnya tidak bahagia, kalau dia belum berdamai dengan itu, belum berdamai dengan masa lalunya, belum terapi, ada kemungkinan, ini saya bilang kemungkinan ya, karena nggak semua orang seperti itu. Karena ada yang ketika terluka, dia nggak mampu melukai orang lain, karena dia tahu rasanya terluka gimana. Itu yang keren. Nah tapi ada orang yang ketika terluka tanpa sadar, dia meneruskan luka itu kepada orang lain tanpa sadar. Ada dua mode. Ada kemungkinan ibu ini ketika melihat putrinya itu bahagia, dia gak suka. Dia ingin menciptakan keadilan supaya adil nih. Putrinya juga harus terluka, jangan bahagia dong, biar adil dong. Ini semua nuansa-nuansa sugesti yang ada di alam bawah sadar loh ya. Kognitifnya kita, sadarnya kita gak akan sadar, gak akan ngeh. Tanpa kita sadari ya, kita harus mengakui fakta alam bawah sadar itu 70% sampai 80% menguasai hidup kita. Sadarnya kita, kognitif kita ini hanya 20 sampai 30% saja. Sehingga kalau kita mau bahagia memang harus masuk ke dalam diri kita, menelusuri diri kita, menyelami diri kita, masuk ke dalam. Cari tahu masih adakah kehampaan di sana, masih adakah ketidakbahagiaan, masih ada yang kurang enggak, masuk ke dalam. Maka orang yang mengenal dirinya, ujung-ujungnya dalam rangka dia bisa mengenal Tuhan, mengenal hidup ini, mengenal spiritualitas yang lebih tinggi, harus masuk ke dalam, kenal dirinya dulu, menata, mengelola, menyelami, masuk ke dalam dirinya dulu, menguasai dirinya. Baik demikian ya, semoga sharing ini bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa. Teman-teman, bagi Anda yang membutuhkan konsultasi atau terapi pribadi secara online, via WA call dengan saya untuk berbagai persoalan, masalah rumah tangga, masalah kesehatan, masalah psikologis, sampai yang sangat spesifik seperti fobia, trauma, insomnia, mood swing, anxiety, mental block, inner child, dan lain-lain. Segerakan untuk ambil sesi karena kalau terjadi penyembuhan pada batin kita, hidup kita lebih cerah, lebih terang, menjalani hidup lebih ringan. Persoalan psikologis itu harus segera diselesaikan. Anda bisa WA ke panitia untuk mendaftar ya. Anda WA dulu ke 0817 00 55 03 kali. Nomornya terpampang di layar, silakan dicatat dan WA.
Baik, terima kasih. Sampai jumpa. Teman-teman, saya membuat akun Instagram yang baru, Dedi Susanto Soul Healing, seperti yang tertera di layar. Tolong di follow ya. Terima kasih.